Jika orang memahami Al-Quran tanpa metode, maka dia sudah keluar daripada pemahaman Al-Quran yang sebenarnya. Makanya Maulana Syekh mengatakan wa kullu man fassara al-Qur'ana ma'jalihi bin nahwi wa surfihi annahu abul fitan. Itu keterangan Maulana Syekh dalam bait syairnya. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kebodohannya di dalam ilmu nahwu dan saraf, nahwu saraf ini adalah dua bagian daripada metode penafsiran. Jadi tahu bahasa dulu, maka dia disebut abul fitan. Itu dedengkotnya orang-orang yang membuat fitnah. Nika kata iftitahus salati ba'da takbir bi qira'ati tawajjuh. Salat itu dibuka bacaannya, okay. Dibuka bacaannya dengan takbir, ya, dengan takbir artinya bahwa iftitahus shalah ba'da takbir, setelah dibuka dengan takbir Allahu Akbar, maka membaca qiraatut tawajjuh. Qiraatut tawajjuh itu artinya membaca bacaan tawajjuh, yang di situ disebut dengan tawajjuh berarti orang itu harus benar-benar konsentrasi, laporan, yaitu laporan. Jadi lamun upacara bendera pertama kan laporan dulu. Lamun laporan berarti belum masuk kepada inti daripada upacara tersebut. Begitu juga dengan sholat, maka inti masuknya ibadah itu ketika doa tawajjuh itu dibaca, yaitu membaca doa iftitah, kabiran walhamdulillahi katsiran. Kemudian ibu mulai dengan Allahu kabira. Naki kabira dalam statusnya, dalam statusnya dalam ilmu nahwu itu sebagai maf'ul mutlak, Allahu akbar kabira. Jadi para ulama kemudian mensunnahkan kita untuk membaca Allahu Akbar, malik kena Allahu Akbar kabira. Bau tu dia langsung kabira, bau lamun te ingat bahwa takbiratul ihram nikah itu sebagai bentuk lanjutan dari setelahnya itu kabira. Nah, ibu sambung kena kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajjahtu wajhiyah dan seterusnya. Boleh juga membaca wajjahtu tanpa ini. Membaca ini juga memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga membaca wajjahtu sama. Dua-duanya nikah, para ulama memberikan ajaran kepada kita, jadi tidak terlewat dari sumber utamanya. Apalagi nikah adalah sembahyang. Apalagi nikah adalah sembahyang. Jadi kata ini wajjahtu, tambahan ini yang ada mungkin berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu sempat banyak pembahasan tentang ada yang mengkritik bahwa kita ini kenapa ada tambahan ini, padahal dalam hadis-hadis Nabi yang dibaca itu langsung wajjahtu wajhiyah. Termasuk dalam kitab nikah ini bacanya wajjahtu wajhiyah, dinara ininya, atau apalagi kabira walhamdulillah katsira dinara. Tetapi para ulama kemudian menggabungkan beberapa periwayatan, sehingga itu menjadi bacaan sembahyang yang di sini disebut dengan qiraatut tawajjuh atau doa iftitah. Jadi tiang Belunggu Sami yang bukan ulama, tiang Belunggu Sami yang bukan ulama ini bukan
pekerjaan kita. Ndik iya pegawaian. Jadi tiang melunggu sami ya terima mangan menu bahasa kasar. Ya terima mangan. Sak pihak bekandung kelak sak miriap meranyam dengan sak tahu miriap meranyam. Untuk yang pelunggu sami sambil tahu, sambil memiliki bedoi ketahuan pilih kanduk B saya tejarian berok B saya tejarian kanduk manis B saya tejarian kanduk dan sebagainya nika salah jari laun. Begitu juga dengan nika Al-Quran dan hadis ini adalah lautan, lautan ibaratnya samudra yang mengambil intisari dan apa yang kita perlukan itu adalah para nelayannya. Para nelayan pun ada yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Nika, arak sama mau 4 cotek, arak sama mau teri biasa-biasa kode teri layar, arak sama 4 kakap, arak sama mau 4 habelik. Nah, nika juga begitulah Al-Quran nika. Al-Quran tidak bisa dipahami tanpa metode. Jika orang memahami Al-Quran tanpa metode, maka dia sudah keluar daripada pemahaman Al-Quran yang sebenarnya. Makanya Maulana Syekh mengatakan wa kullu man fassara al-Qur'ana ma'jalihi bin nahwi wa surfihi annahu abul fitan. Itu keterangan Maulana Syekh dalam bait syairnya. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan kebodohannya di dalam ilmu nahwu dan saraf, nahwu saraf ini adalah dua bagian daripada metode penafsiran. Jadi tahu bahasa dulu, maka dia disebut abul fitan. Itu dedengkotnya orang-orang yang membuat fitnah, nika kata Maulana Syekh. Dan begitu juga pemahaman para ulama. Jadi tiap pelunggu sami nika siap saji nika, sasi teka tegawe, sate sampun teprito aja si guru, si para ulama nika siap saji. Tiang pelunggu sami wah tejarian ya sampun ya gawe. Jadi dia perlu malik ya pete dalil beli Al-Quran dan hadis. Karena itu bukan pekerjaan kita. Dia pegawaian. Cukup terbaca Quran, nika sudah masuk kepada kita mendapatkan pahala. Mau lebih tahu lebih dalam lagi, baca terjemahnya boleh tidak boleh. Tetapi jangan coba-coba mengeluarkan hukum dari dalamnya. Kenapa? Karena mengeluarkan hukum itu adalah tugasnya para ulama. Nah nika, lamun selaku dengan sak ceramah, selaku dengan sak ceramah kemudian mengeluarkan dalil dari Al-Quran hadis yang berupa hukum, maka itu akan menyesatkan dan menyesatkan seluruh umat manusia. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki metode. Makanya para ulama menyusun namanya ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ini adalah metode cara, cara untuk gali Al-Quran dan hadis. Baru memahami ilmu usul fiqh ini harus memahami dengan benar nahwu dan saraf dulu. Dan itu tidak bisa dipelajari sehari 2 hari, setahun 2 tahun, apalagi sebulan 2 bulan. Nah, ini banyak orang yang sekarang baru duduk di majelis ta'limnya 2-3 hari, sebulan 2 bulan langsung jadi ulama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena ulama itu adalah gemblengan atau hasil daripada didikan yang berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Misalnya Al-Azhar di Mesir baru mengeluarkan seorang doktor apabila sudah melalui gemblengan yang begitu lama. Sangat simbolik perjalanan sampai kemudian baru boleh dia berfatwa dalam satu masalah. Dia selaku masalah. Ada doktor dalam ilmu fikih, maka dia fikih saja. Fikih dalam bidang apa? Dalam bidang ini. Ini kagak salah enggak? Berat. Doktor dalam ilmu tafsir, maka dia hanya khusus bagian tafsir. Begitu. Dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu ini sangat luas. Ilmu nikah sangat luas sekali. Ya pun para ulama mengarang kitab itu, lalu job perpustakaan sampai 4 kali masjid nikah di penuh buku
Kenapa? Karena begitulah samudra ilmu Allah itu tidak akan pernah habis digali. Nah, ini ke Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan kemudian salah memahami apa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Nikah. Jadi doa iftitah nikah dibaca sebelum kita membaca yang lain. Tustahabbu qira'atul tawajjuh fi iftitahil mafruḍah wan nafilah. Disunnahkan membaca doa tawajjuh, yaitu doa iftitah nikah pada salat wajib dan salat sunnah. Jadi dua-dua salat wajib dan salat sunnah, lil munfarid wal imam wal makmum, baik orang yang salat sendiri, orang yang menjadi imam, dan orang yang menjadi makmum. Bisyarti alla yabda'a bi qira'atil Fatihah dengan syarat tidak boleh dia membaca sepotong atau sedikit pun dari bacaan Fatihah itu. Fa in bada'a biha, seandainya kemudian dia membaca misalnya ta'awudz, a'udzubillah, Allahu Akbar, a'udzubillah, lupa membaca iftitah, maka itu sudah tidak boleh lagi dia mengulang mengatakan kabira walhamdulillah katsira. Wah, selesai. Kenapa? Karena sudah didahului oleh bacaan yang lain, termasuk ta'awudz. Fatat sunniyatu qira'ati tawajjuh, maka hilanglah kesunahan dia membaca doa iftitah. Fala yanbaghi an ya'uda ilaihi walau kana nasiyan, maka tidak boleh dia mengulang untuk membaca doa iftitah niki lamun tuah kedung baca ta'awudz atau bismillah. Lamun tuah kedung baca ta'awudz atau bismillah. Kenapa? Karena yang namanya doa iftitah itu tidak boleh didahului oleh apapun selain takbiratul ihram. Wala tustahabbu qira'atut tawajjuh fi sholatil janazah. Tidak disunnahkan membaca doa iftitah pada saat sholat jenazah. Yang belum usah baca kabira walhamdulillah katsira li nabi jaga sembahyang jenazah. Tidak disunnahkan. Jadi ini baca doa iftitah lamun sembahyang nabi, sembahyang jenazah. Wala fi sholatil fardhah idza daqa waqtuha, dan juga tidak disunnahkan membaca doa iftitah walaupun itu di dalam sholat fardu kalau waktu sholat itu tinggal sedikit atau mepet waktu. Sholat sembahyang asar ini batur-batur sibuk jadi pegawaian tukang napi bangkat dengan waktu rahim sembahyang maghrib ini pun sembahyang asar. Nah, ini bagaimana di kesunahan baca doa iftitah langsung Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin, langsung baca Fatihah. Kenapa? Takut belum selesai dia sholat waktu maghrib sudah masuk. Ini kan bihaitsu khasya in ishtaghala bi qira'atit tawajjuh ay yakhrijal waqt, karena ditakutkan kalau dia sibuk membaca doa iftitah maka waktu sholat itu akan keluar selesai. Nah, ini kan. Kemudian yang kelima al-isti'adzah ba'da tawajjuh. Ini sunnah sembahyang yang kelima membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah kita membaca doa iftitah. Jadi setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita membaca bismillah. Sendiri mata baca bismillah, kita disunnahkan selesai kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa tawassul ini wajjahtu seterusnya. Setelah selesai a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, baik itu imam maupun makmum. Imamnya baca dikanggo jahar, jadi a'udzubillah sir, baru bismillah mulai jahar. Fa idza syara'a fi qira'atil Fatihah qabla an yasta'idha fatat al-isti'adzah wa kariha ya'uda ilaihi. Lamun dengan lupa baca ta'awudz, jangan saya baca Fatihah langsung bismillahirrahmanirrahim, dia cuma baca ta'awudz, ulang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu tidak disunnahkan, maka malah makruh.
Kenapa? Karena membaca basmalah nike termasuk daripada bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi lamun tuah kedung baca bismillah bendit tetulat baca a'udzubillah. Kenapa? Di qaulihi subhanahu wa ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sesuai dengan firman Allah, apabila Anda membaca Al-Qur'an maka berta'awudzulah dari syaitan yang tercela, yang terkutuk. Jadi ini kan sendikman terbaca sak lain ibu terbaca auzubillah nikah deh. Jadi lamun tuah masuk kepada bismillah, kita tidak disunnahkan, bahkan makruh hukumnya membaca auzubillah. Jelas nih nggih? Kemudian yang keenam, al-jahru bil qira'ati fi mawdhi'i wal isra' fi mawdhi'i. Mengeraskan suara bacaan pada tempatnya dan juga mengisrarkan, ya, wal israr fi mawdhi'i, yaitu melemaskan suara, ya. Dia terbelik-belik marat sak sembahyang zuhur kaca asar. Nika pada jahar kita harus jahar, kemudian pada saat napiaran israr, sir harus terbaca sir. Nabi dalam hadis banyak ke Marwal Bukhari wa Muslim an Jubair bin Mut'am radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-maghrib bit-tur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu maghrib itu at-tur. Nah, berarti beliau mendengarnya nih kan. Beliau mendengarnya. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil isya. Membaca wat-tini waz-zaitun pada salat isya. Beliau mengatakan wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Saya tidak pernah mendengarkan bacaan yang lebih indah dari bacaan Rasulullah ketika membaca wat-tini waz-zaitun. Nah, nikah. Kemudian di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ini menjadi pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa membaca Fatihah nikah gitu. Membaca Fatihah itu menjadi fardu atau rukun daripada salat, baik imam maupun makmum. Nabi hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian melakukan sesuatu apapun ketika menjadi makmum kecuali membaca ummul Qur'an, yaitu Fatihah. Jadi tersili terbaca sak lain. Lamun terjaga berimam li solat li sembahyang sak jahar maghrib isya subuh di rakaat pertama dan kedua li terkanggo sibuk atau terpegurun diri baca sak lain kecuali baca Fatihah. Apabila selesai baca Fatihah, dengarkan bacaan imam. Lamun deman selesai bacaan, ya, lamun selesai ya langsung nikah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena tidak terhitung salat, artinya tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi lamun mazhab Syafi'i, lamun dibaca Fatihah walaupun sejari makmum dibaca Fatihah, nikah salatnya tidak sah. Kenapa? Berdasarkan hadis nikah. Berdasarkan hadis nikah, yaitu la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yaitu tidak sah solat dengan sah baca Fatihah sekalipun sah jari makmum. Lalu dalam mazhab yang lain, kenapa? Misalnya dalam mazhab Hanafi tidak diwajibkan membaca Fatihah bagi makmum, ya, bagi makmum ketika jahar imam, kecuali kalau dia sir nikah. Nah, ini ke bahasan tentang bacaan. Kemudian sak ketujuh sak kepitu at-ta'min 'inda tiyail Fatihah. Membaca amin ketika selesai membaca Fatihah. Nike membaca amin nike termasuk dari
kesunahan, okay? Sunnah. Jadi lamun ndek baca amin berarti makruh. Ya tipan. Jadi lamun ndek baca amin makruh tipan. Kenapa? Karena baik itu amin itu diucapkan kita membaca sendiri maupun imam yang membacanya. Lagu di dalam mazhab Imam Syafi'i, namun dalam mazhab Imam Hanafi tidak disunahkan. Tidak disunahkan baca amin ketika imam membaca Fatihah. Yang pernah satu kali bermakmum dengan teman-teman mazhab Hanafi ini kan. Pas waladhdallin, masa kena amin. Jadi kentari kedengar. Jadi salahin teduh. Nah, nikah termasuk pendapat ya. Nabi makna amin nikah. Makna amin itu adalah istajib ya Rabb. Istajib ya Rabb. Ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah. Ya, kabulkanlah. Itu makna amin. Panjang belok alif. Amin. Bukan amin. Amin. Nah, itu tidak masuk amin. Tidak masuk. Amin. Sama-sama dua harokat. Amin. Nikah yang menjadi bacaan yang berarti Allah mustajib. Ya Allah kabulkanlah. Nikah seperti Allah mustajib. Amin. Dan seterusnya. Kenapa kita disuruh amin? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum fi riwayatin fi inda Muslim fi shalah amin wa qalatil malaikah fi sama amin. Apabila imam atau kalian membaca Fatihah dan sampai waladhdallin kemudian amin, maka kalian ketika mengucapkan amin, para malaikat di langit juga mengucapkan amin. Nah, ini kan nih. Jadi barang kecil malaikat mengucapkan amin. An Abi Hurairah qala idza amana al-imam fa'am. Jadi lamun imam baca amin, kita juga mengucapkan amin. Tapi apabila imam itu membaca dengan sir, kita tidak mampu untuk mendengarkannya sehingga tidak perlu mengucapkan amin. Kemudian dengan soalnya baca zuhur asar, ini kan ndekne suara kencang. Jadi ndek perlu ya pete-pete selesai jaga Fatihah buat kena amin ndek. Dia perlu, nggih. Dia perlu. Yang ke-8 qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da al-Fatihah. Sunnah membaca Al-Quran setelah Fatihah. Jadi lamun dibaca Quran minimal satu ayat berarti makruh tipan. Rakaat pertama dan kedua. Walaupun kontek-kontek. Jadi lamun dengan milih jelak lo tarawih, membaca kontek-kontek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Sah. Namun di masjid boleh praktek bau masih. Yasin, Allahu Akbar. Katakan wal Qur'anul Hakim, Allahu Akbar. Sang baru menit selesai jaga apa? Lalu tahu ikuti jadi. Nikah tidak disuruh deh. Kalau menurut Nabi Kiai Mustafa Yaqub ini ahli hadis, beliau mengatakan sembahyang tarawih itu yang paling bagus adalah yang panjang tetapi 20 rakaat. Yang panjang lagu 20 rakaat. Sering ngonek sering bagus. Sering ngonek sering belok ayat sering bagus. Jadi sebenarnya di tepete di tepale rakaat sebenarnya di tepale rakaat. Searan tarawih ini kan tarawuha, yaitu santai. Soal sunat santai. Saran santai itu ya ada boleh ya. Ini jelam-jelam. Slow bahasan kanaknan deh. Slow ada boleh.
Ya lamun milih ayat atau surat biasa terbaca Quran. Terbaca Quran, baru tu polo Quran li julu. Deh, polo Quran ada tempat Quran suruh bikinkan sama Pak Tukang. Kita beli Quran yang besar, taruh di depannya, kita baca. Bahkan kata Imam Ghazali, dengan saya baca Quran di dalam sembahyang sambil dengan melihat itu mendapatkan pahala dua. Pahala membaca Al-Quran dan pahala melihat mushaf. Pahala melihat mushaf. Lek sembahyang sunat. Lek sembahyang sunat nikah. Nggih. Ya, bau dek menonton, bau dek. Salah malah. Ya lagu dia teman lah tahu praktekan juru le tiang bulung kesami ja saya le masjid sangarak sambil liaruan oleh kelur polak ke laut di mana be. Berarti ndek neman nikmati sembahyang nih kalau masing rumun dia teman nikmati sembahyang. Lamun tah nikmati sembahyang jadi teng rumun. Mai si tidak pula sering belok sering mai idat. Lamun tele sembahyang le Masjidil Haram kan main doang si tidak. Ya, pada doang kata imam padahal. Tergantung imam. Jadi imam juga sembahyang ini kan sebenarnya nabi itu tawajuh pribadi nih, sifatnya pribadi. Imam itu ada dua, imam yang bisa mengangkat juga makmumnya gitu dengan tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap mengingat, bagus pengingat untuk sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dengan bacaannya. Lagu model tiang pulung gosami jam masih terbuai oleh suara, terbuai oleh suara. Bukan karena sembahyang, bukan isi sembahyang, masih terbuai oleh suara. Nah, lamun masih terbuai oleh suara berarti masih dalam level yang sangat rendah. Kenapa? Lamun di depan nongkat imam berarti abot lujuk masjid dulu ini ya jadi imam. Emang sak solahan lukat ini. Masih terbuai oleh suara nih. Masih tenina bubukan marak kanak sak tedem. Nah, nikah. Lamun tuangan temeli sembahyang saya jadi imam pokoknya kena, pokoknya bagus. Apalagi yang penting nikah adalah bacaannya itu benar sesuai tajwid. Tentu kena, ini sholat doang kan sholat lagu ini sesuai kerja tajwid, itu tidak benar juga, dan bagus. Atau dia tidak memiliki tawajuh yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit gitu, sampai karing sekitar 15 menit ya tewu jelu di deman sugul kembali, karena pada hari itu beliau akan meninggal dunia. Dia tahu sugul, din tahu sangat parah penyakit, sehingga beliau mengatakan kepada Fatimah, suruh Abu Bakar menggantikanku untuk menjadi imam. Nah, Sayyidah Aisyah, Rasulullah ada di pangkuannya nikah ketika menjelang sakaratul maut. Nabi kata Sayyidah Aisyah, "Unda suruh amak kerja." Din tahu nih, lu lembut lalu hati. Din baca bismillah wa nangis. Din tahu, salahin suruh jadi imam. Lu lembut lalu hati nih. Ayo baru baca bismillah wah palang wah. Senggit kenapa itu? Karena iman dan pemahamannya. Jadi lamun sahabat sembahyang ini kan palang juga sembahyang. Enggak senangis ya, nangis biasa nangis. Lagu tahan nangis bergerudukan le dada, tahan tangis. Kamu tiang puluh sami jadi segulan malah. Si segulan sudah asal tahu nangis. Bagus kenceng iman itu. Nah, ini tidak berkaitan dengan hal tersebut. Dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah. Maka kriteria imam nikah yang diambil oleh Rasulullah SAW itu adalah yang paling tua. Maka Sayyidina Abu Bakar itu termasuk sahabat yang paling tua, baik tertua dalam segi usia, tertua dalam hal
beliau masuk Islamnya dan juga tertua dalam keimanannya. Nah nikah. Maka kalau tidak ada, maka cari yang paling bagus bacaannya, yang paling menguasai Al-Quran, baik segi hafalnya, kedua dari segi dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah kalau tidak ada, maka cari yang lebih bawah daripada itu. Nah ini ke tingkatannya. Nah nikah. Kemudian Rasulullah SAW ketika sembahyang nikah, wa yusannu ay yaqra'a fi subhi wa dhuhri min tiwalil mufassal. Jadi disunnahkan ketika subuh dan zuhur nikah membaca Al-Quran tiwalul mufassal, ayat-ayat atau surat-surat belok lagu mufassal nikah dan belok lalu, seperti kal hujurat war rahman hujurat dan ar-rahman. Lah hujurat dan ar-rahman je ditkawa je gede ditkawa saya sendiri milih soal baru imam baca rakaat ayat kedua sembahyang Jumat, hal ataka hadits, wah belok nanti padahal ha'ata sing kena belok dalam mangan ditawa sandi sang di dalam mangan belok. Nah nikah berarti itu sudah cara kita bagaimana, cara mengukur keimanan kita, salah satunya dengan nikah. Lamun jelapan berkeluh kesah saja dalam keadaan kita masih sembahyang atau untuk ibadah, nikah termasuk begitulah keadaan iman kita. Okay? Itu gampang untuk mendeteksi keimanan kita. Kemudian kata beliau, wa fil asri wal isya min awasitihi. Nah, lamun sembahyang asar ke isya ya pertengahan. Jadi sebelum ayat itu subuh ke zuhur. Seharusnya belok-belok Nabi surat. Kan biasanya sebelum waktu. Subuh belok waktu. Ya kan sejam. Lagu sudah solah. Subuh nu sudah belok atas sembahyang sudah solah. Wayang tersalam karing 5 menit dia terbit solah karing 5 menit dia terbit buat assalamualaikum solah lalu dengan sejam sembahyang subuh misal ada diharap dengan sama solah gitu. Nah nikah kemudian asar nikah dan isya itu pertengahan, seperti apa? Kasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha, itu wasyamsi wa duhaha atau wal laili idza yaghshaha, itu yang dipakai ayatnya atau suratnya. Wa fil maghrib min qisarihi, dan paling pendek adalah salat maghrib. Qul huwallahu ahad, seperti membaca qul huwallahu ahad, pendek-pendek, belok-belok. Nah ini kesunahan di dalam membaca ayat-ayat. Bahkan kemudian disebutkan An Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma shallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Kata Sulaiman bin Yasar, saya tidak pernah salat di belakang seorang pun yang menyamai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam hal bacaannya, panjangnya dan bagusnya. Wa shallaina wara'a dzalikal insan, maksudnya nikah panjangnya. Bahkan tetapi ke Rasulullah SAW sesuai keadaan. Nikah imam yang bisa mengetahui keadaan. Ini mantau makmum melingsir-lingsir, boleh dengan milih yang jelap-jelap belok dari imam, dari ayat. Nikah juga tidak memahami keadaan. Rasulullah itu sembahyang yang paling, bahkan Rasulullah itu sembahyang yang paling pendek. Ketika mengetahui banyak keperluan, maka beliau mempercepat sholatnya. Tidak harus panjang-panjang. Kenapa? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Nikah. Kemudian beliau wa yaqra'u fil maghrib bi qisaril fasal wa yaqra'u fil isya bisyams wa duhaha, dan seterusnya seperti yang tiang sebutkan. Tetapi wa yusannu aidan ay yaqra'a fi subhil jum'ah, disunnahkan pada salat subuh jilo Jumat itu membaca alif lam mim tanzil.
tabarak. Tabarak bukan tabarak ladzi bil mulk. Ya. Itu tabarak alif lam mim tanzil as-sajdah. Di as-sajdah fi raqatil ula. Wa hal ata lisani haidun min ad-dahr. Itu pada rakaat kedua. Nikah pada Nabi. Pada sembahyang subuh julul Jumat. Nikah sunnah. Rasulullah sallallahu menggunakan itu. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pasti yang dipakai nikah. Lamun di Kalimantan nikah di saya Kalimantan. Itu rata-rata di masjid sabeli dia kagum. Jadi belum. Jadi siap-siap lamun de job Kalimantan dia julul Jumat subuh pasti 2 surat nikah yang dibaca. Yaitu Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah rakaat pertama, kemudian Hal Atal Insan rakaat kedua. Jelap-jelap semua. Ya paling 10 menit selesai sembahyang. Ya jelap-jelap dibaca. 10 menit. Aku lamun dengan dewa sembahyang 10 menit belum lalu. Biasanya sembahyang 2 menit. 10 menit selesai. 15 menit lah paling nyonek. Nikah. Bagus nikah. Ya lamun Masjid Baitur Rahim boleh praktekkan bau masih. Lalu harus sepakat. Harus sepakat. Para jamaah lema dulu Jumat baca Alif Lam Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil. As-Sajdah rakaat pertama, kemudian Al-Atal Insan rakaat kedua. Harus siap-siap berarti belok-belok. Siap-siap nganjang. Ya 5 menit nganjang. Belok ngaran deh. Nikah itu sunahannya deh. Sunnah ketika membaca itu. Begitu juga kita sholat Jumat yang menjadi kesunahan membaca ayat itu adalah yang pertama Sabbihis dan yang kedua adalah Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nikah sunnah atau surat Nabi Jum'ah, surat Jum'ah sendiri yang dibaca dengan Al-Munafiqun itu yang disunnahkan. Jadi 4 surat nikah yang disunnahkan ketika sholat Jumat. Lagu biasa terbaca kan Sabbihis dengan Hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi lamun imam terus baca nikah memang mengikuti nikah kesunahan yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesunahan yang ke-9 adalah at-takbir indal intiqalat. Jadi membaca takbir ketika setiap perpindahan. Lamun mulai sembahyang namanya takbiratul ihram, nikah wajib rukun. Kemudian perpindahan nikah namanya takbir intiqal, kecuali setelah bangun dari ruku samiallahu liman hamidah. Nikah nggih. Ke-10 at-tasbih inda ruku wa sujud, membaca tasbih ketika sujud dan ruku. Lamun dibaca tasbih berembe nikah kembe. Tapi makruh nggih. Makruh lamun dibaca tasbih. Kemudian wa yadain ala awal fakhidin fi jalsatit tasyahud, meletakkan kedua tangan di atas paha ketika tasyahud. Jadi ketika tasyahud dia perlu imam lete atau di bawah. Dia perlu di bawah atau di atas. Jadi di atas impung atau perlu. Dalam posisi bagaimana? Dalam posisi seperti ini kan. Dia terlepas lagi posisi seperti ini kan. Itu yang sebelum kita melepas nikah untuk tasyahud. Wa yushiru nikah disebut idza wasala ila qawlihi illa Allah asyara biha. Nah, kapan kita kemudian mengangkat jari nikah telunjuk nikah pada ucapan illallah. Jadi dalam posisi seperti ini tangan kita nikah, jari jemari nikah gampang sekali diangkat. Namun dalam keadaan begini kan harus juru atau menebut begini kan. Itu bukan ndek kena. Berarti harus genggam. Sak telu jemari nikah harus genggam. Berarti asyhadu an la ilaha illallah. Ini jadi illallah itu baru diangkat. Supaya apa? Supaya itu membantu hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tasyahud. Yang ke-12 adalah at-tawarruk fil jalsatil akhirah. Tawarruk, ya, tawarruk itu tukul tahiyat akhir, tasyahud akhir. Wal iftirash, dan iftirash selain daripada nikah.
Dan yang 13 adalah sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Niki termasuk sunnah. Tsumma doa, membaca doa setelah tasyahud. Jadi membaca doa setelah tasyahud niki sunnah sekali, nggih. Jangan sampai kita lewatkan. Harus dulu-dulu mulai berdoa. Dia, kenapa? Karena di situ mustajabahnya doa. Makanya kita disunnahkan membaca doa-doa yang berupa istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang terpenting. Semua amalan yang kita kerjakan ini intinya adalah istighfar. Intinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-14 adalah at-taslimatut tsaniyah, membaca salam yang kedua. Membaca salam yang kedua itu termasuk nabi, termasuk sunnah. Begitu juga iltifatnya, nengok, tengok kiri kanan itu juga sunnah hayat. Dan seterusnya nikah yang dimaksudkan untuk kita bahas pada malam hari ini. Lamunara yang perlu disampaikan, silakan para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi kalau tidak membaca Fatihah secara umum itu, bagaimana kita waktu masbuk itu biasanya kan datang langsung takbir, sedangkan imam sudah mau ruku akhir. Nah, kita ikut takbir dan lengkap dengan ruku sampai sujud. Gimana kalau tidak bisa membaca Fatihah itu dengan Fatihah? Kecuali orang yang masbuk dengan sama masbuk. Masbuk nikah kan artinya tertinggal. Malek aran masbuk nikah. Sandek ngikuti leman awal, leman takbiratul ihram itu sudah pertengahan tahun datang, itu masbuk namanya. Masbuk itu tertinggal. Dia tertinggal, sabaqah, ditinggal dia, tertinggal. Maka orang seperti ini ketika tidak leluasa untuk baca Fatihah, tidak diwajibkan untuk baca Fatihah. Bahkan imam sudah ruku, dia ikut ruku, takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat, kemudian ikut ruku, dapat ruku dengan imam, itu sudah ditanggung bacaannya oleh imam. Jadi tidak perlu baca Fatihah. Kalau jarang baca Fatihah berarti tidak dikatakan dia masbuk. Masbuk nikahnya sabak, dia tertinggal. Nah, nikah berarti dalam masalah ini dikecualikan bagi orang yang masbuk tidak harus membaca Fatihah. Walaupun Fatihahnya setengah, setengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam sujud, imam ruku, temilu ruku. Jadi terpaksa. Ini dalam keadaan masbuk. Namun di masbuk dia sempurnaan dulu. Misalnya dalam sembahyang nabi tarawih sajalat misal, dia masbuk. Rakaat kedua, imam baru baca Ar-Rahmanir-Rahim wa ruku, selesaian dulu baca Fatihah baru paling imam. Nah, niki ketika bukan posisinya sebagai masbuk. Nikah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini yang tidak terdengar itu juga sah atau yang terdengar sah? Terima kasih. Oke. Nika ketika kita sir membaca sendiri, apakah suaranya itu sekedar nyerimut dia nyerimut. Di dalam syarat sahnya bacaan Fatihah itu diantaranya adalah ayas ma'al qari nafsahu idza kana mu'tadilas sam. Ya, itu diantara syarat Fatihah itu baru sah, yaitu seorang pembacanya, qari'nya, pembacanya nih mendengarkan bacaannya sendiri. Bagi orang yang mu'tadilas sam, orang yang memiliki pendengar yang normal. Berarti sekode-kode okat dengar deh mesanya. Lalu kamu sekedar nyerimut buang dewe di dengah mesa ambil di dengar. Nah, nike tidak masuk ke dalam kategori dia sudah membaca Fatihah. Karena tidak membacanya dengan benar. Misal pada saat membaca sin
Bismillahirrahmanirrahim. Darah kasih. Ini ke suara desisnya ini kan dinara. Suara desisnya dinara. Sasin dengar mesan. Lalu jangan sampai mengganggu dengan saling samping. Bukan itu sampai berlebihan juga. Atau terlalu kecil sampai dewenda ngeremut maranikan. Ini kan tidak terima. Soal yang belum bersami juga tidak mendengarkan diri sendiri. Berarti itu tidak sah. Cara membacanya nikah adalah membaca yang sekiranya kita sendiri yang mendengarnya. Ya, berbeda tata ukurnya. Kita masing-masing tahu ukur diri, tahu ukur diri. Bacaannya nikah harus sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim seterusnya. Dan bacaan nikah lamun tua yakin, lamun tua yakin napiaran kena dini tulang-ulang. Nah, lamun tulang-ulang jadi masuk kepada masalah ragu, was-was nikah teteh, was-was nikah. Langgar ya baik. Kita tabrak saja. Kenapa? Lamun terus ikuti nikah jadi selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang roh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, nikah dia selesai. Barang malam kita 10 kali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nikah itu yang harus kemudian kita perbaiki. Ini sampai sama no, ini sampai sama no. Nikah mungkin,